Peristiwa 3 tahun lalu menggemparkan Indonesia. Seorang polisi asal Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi korban pembunuhan berencana yang didalangi sang atasan, bernama Ferdi Sambo. Dia merupakan Jenderal Bintang 2 yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi, Kadif, Profesi dan Pengamanan, Propam, Kepolisian Republik Indonesia, Polri. 3 tahun berlalu. Seperti apa keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, alias Brigadir Yosua, mengenang almarhum? Sudahkah ikhlas atau masih ada ganjalan akan kasus yang telah divonis hakim untuk para tersangka dengan hukumannya masing-masing? Baik Tribuners, tanggal 8 Juli 2025 ini bertepatan dengan 3 tahun kepergian dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan hari ini kita Tribun Jambi berkesempatan langsung hadir di rumah Pak Samuel. Apa kabar Pak Samuel? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Pak, sekarang kan tepat di tanggal 8 Juli kita ini 3 tahun kepergian dari almarhum Brigadir Joshua. Mungkin kami datang ke sini untuk bersilaturahmi sekaligus menyapa Bapak. Bagaimana kondisi sekarang setelah 3 tahun, aktivitas Bapak seperti apa dengan Ibu? Mungkin boleh diceritakan Pak. Ya, setelah 3 tahun mendiang almarhum Joshua, aktivitas kami berjalan seperti biasa. Saya selaku kepala keluarga, ya mengurus ladang kita apa yang ada. Begitu juga istri saya, dia melakukan aktivitasnya selaku guru di SD 74, dia melakukannya seperti biasa. Kan mungkin dulu pas awal kejadian kan kita ada proses panjang juga ke pengadilan, terus mencari keadilan untuk almarhum. Dan setelah 3 tahun akhirnya kita ya sudah mendapatkan putusan, kembali ke rumah. Mungkin sekarang kondisi kita atau perasaan kita setelah melalui semua proses itu seperti apa Pak? Awalnya dulu kita sepanjang setahun itu ya, sampai proses ketok palu di sidang terakhir itu menjatuhkan hukuman untuk Ferdi Sambo dengan kawan-kawannya. Kita belum merasa begitu kehilangan. Sesudah berjalan ke 2 tahun, kita baru terasa kehilangan. Soalnya biasanya di penghujung tahun itu almarhum selalu pulang ke Sungai Bahar Jambi untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Apalagi terasa di tahun pertama Natal itu, disitulah kita sangat merasa kehilangan sampai tahun kemarin 2024 nggak pulang-pulang. Dan sebelumnya masih kita pikir dia masih dinas-dinas di luar kota, perasaan kita. Jadi memang setelah 1 tahun pertama baru terasa kehilangan. Iya. Setelah kita ngelewatin proses panjang tadi, bolak-balik hukum. Kalau untuk sekarang mungkin Ibu sendiri bagaimana Pak? Kalau kan kita tahu kadang perempuan yang jauh lebih emosional ya. Kalau kondisi Ibu seperti apa Pak? Kalau istri saya perhatikan sekarang ya, jauh berbeda dengan yang dulu. Apalagi ya gerak-gerik tubuhnya, namanya seorang ibu. Betul. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, kehilangan anak secara tiba-tiba begitu. Batinnya saya lihat sangat terpukul, nampak dari wajahnya. Kadang-kadang kita ngomong baik, dia merasa kayak nggak diperdulikan gitu. Tentu kita selaku suami harus mengambil kebijakan, berpikir, oh ini pasti masih ingat situasi yang dulu gitu. Sampai sekarang gitu kadang-kadang dia itu. Kalau Bapak sekarang aktivitas sehari-hari gimana Pak? Aktivitas saya sehari-hari ya kita ngurusi ladang yang ada lah. Soalnya itulah usaha kita. Sudah full di rumah, di kampung. Iya. Tapi memang cuma berdua berarti sekarang sama Ibu ya Pak? Kita di rumah itu berdua. Disitulah kita merasa kehilangan anak itu. Biasanya kan dia selalu telepon. Biasanya di akhir tahun dia ya pulang untuk silaturahmi, merayakan Natal dan Tahun Baru. Sekarang tidak ada lagi. Mungkin maaf Pak, mungkin ada satu momen yang memang paling teringat tuh pas momen apa? Pas Natal kah? Memang karena kumpul semua anak-anak ke rumah, terus ada satu nih yang sudah tidak ada. Mungkin ada momen khusus nggak yang kita buat teringat banget gitu? Yang teringat kita itu di malam Tahun Baru. Oh, Tahun Baru. Biasanya di malam Tahun Baru itu saya selalu membangunkan anak-anak. So, kalau sudah ngumpul,
Jadi apalagi di malam tahun baru 2024 kemarin, yang saya bangunkan itu cuman 1 orang, sedangkan yang 2 orang lagi masih di Jambi, yang satunya sudah meninggal dunia. Jadi disitulah baru teringat semua masa-masa lalu, masa-masa anak-anak. Apalagi almarhum ini kan orangnya tidak begitu banyak bercerita, selalu diam, tapi penurut. Itu yang kutarakan, biarpun nggak cocok di hatinya, dia nggak pernah membangkang. Dia selalu mengiyakan, tapi sudah berselang lama, baru dia kasih arahan pelan, gini maksudnya Pak, gini. Bukan seperti orang biasanya, begitu orang tua ngomong langsung menyangkal, dia nggak mau. Dibiarkannya dulu, itulah kesan sama dia itu. Oh, jadi memang yang kita ingat tuh ada beliau tuh tenang, penurut, seperti itu Pak? Tenang, penurut, sekalipun yang salah yang kita bilang, dia nggak mau langsung membantah, dibiarinya dulu. Sudah tenang, baru dikasih taunya, gini yang sebenarnya gitu. Itulah sifat dia yang paling kita terkenang itu. Mungkin karena memang anak laki-laki tertua juga kali ya Pak? Ya, dia yang paling tertua dan dia menjadi contoh untuk adik-adiknya untuk menurut sama orang tua. Mungkin kalau dari adik-adik sendiri ada setelah ini ada ngobrol nggak ke Bapak tentang abang gimana? Ya, Kalau dari adik-adik sendiri? adik-adiknya gini aja, kalau umpamanya adik yang satunya itu kira-kira mau membantah, jangan gitu. Ingat abang dulu penurut, itu cuma itu aja. Jadi emang sampai saat ini kami masih mengenang dia lah. Kalau untuk kan ini sudah hampir 3 tahun, udah 3 tahun pas Pak ya kepergian beliau. Mungkin dari kerabat atau teman-teman beliau sesama polisi, rekan, mungkin ada yang sering berkunjung ke sini atau enggak Pak? Menurut berita kemarin kami bertemu dengan salah satu orang tua letingan almarhum di pas kami di dalam pesta di gedung, ada pesta adat orang Batak. Langsung dia menyamparin saya bahwa dia bercerita anaknya itu sering datang ke Bahar ini ziarah. Orang itu langsung ke makam almarhum. Orang itu kan letingannya itu ada beberapa orang. Jadi sampai dibilang orang tuanya letingannya ini, itulah ya anak-anak ini jiwa korsanya tinggi, jiwa kesatrianya tinggi. Saya pun jadi heran. Kadang boleh dibilang belum nyampe 3 bulan udah pergi lagi ziarah katanya. Baguslah. Kalau begitu berarti jalinan emosional orang itu tinggi. Oh berarti masih ada teman-teman yang sering datang berziarah ke makam almarhum? Masih. Kalau untuk kita sendiri kan ini 3 tahun, mungkin ada acara khusus untuk doa 3 tahun atau gimana Pak? Ada nggak? Kalau acara kita khusus untuk 3 tahun mengenang almarhum, tidak ada acara kita. Cuman kita berdoalah buat kami ini, orang tua dan adik-adiknya, kakaknya, biar kami diberi ketabahan yang ditinggalkan oleh almarhum. Kalau namun membentuk suatu acara syukuran, tidak ada. Ya seperti kata Bapak tadi bahwa kita berdoa juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga Bapak dan Ibu juga sehat. Kami dari Tribun Jambi juga berterima kasih banyak sudah diberi kesempatan datang ke rumah Bapak untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Kami doakan semoga Bapak, Ibu, adik-adik dan saudara almarhum Brigadir Joshua dalam keadaan sehat terus, bahagia terus, dilimpahkan banyak kasih sayang oleh Tuhan. Kami terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Tribuners, demikian wawancara kita dengan ayah dari almarhum Brigadir Joshua. Saya Sri Tuti Apriliani Putri, reporter Tribun Jambi, melaporkan dari Muaro Jambi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.